Bagaimana kabarnya? Haleluya. Selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus, kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Buat kasih
mau bersyukur, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik. Haleluya. Ini hati kami. Haleluya. Yesus, Bumi yang terbaik. Ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita renungkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh baik Bapak Ibu. Tuhan ada di tempat ini ya, pada saat ini. Mari kita sujud menyembah Dia. Mari kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah lain seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Mari kita akan katakan dengan sungguh-sungguh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan bersyukur lebih sungguh lagi pada Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu baik Tuhan di dalam hidup. Engkau sungguh baik buat kami Yesus. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan. Ku bersyukur, sekali lagi katakan. Bersyukur. Bersama-sama katakan. Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini ya Bapa, kami siap untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap orang yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Bagaimana kabarnya?
Haleluya. Saya juga menyapa yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming melalui Facebook pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan pagi ini saya juga melihat ada wajah baru, masnya saya juga belum tahu ya namanya. Selamat datang, selamat beribadah. Juga Mbak Kesia, selamat datang. Mari kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia, kita akan tinggikan. Karena hanya dengan Tuhan kita akan bisa berjalan bersama dengan Dia. Haleluya. Tidak pernah ragu Tuhan. Orang yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Kita akan senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di rumah. Mari kita juga akan siapkan hati Bapak Ibu yang ada di rumah. Biarlah urapan Tuhan tercurah di tempat ini. Juga yang ada di rumah bisa merasakan kuasa Tuhan dimanapun mereka berada. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa
jiwaku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu Yesus. Hati dan jiwaku, inilah kami Tuhan, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku,
tidak bisa menggantikan Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah ada duanya, Bapak Ibu. Dunia semakin jahat. Dunia selalu menggoda kita, membuat kita terlena. Tapi kita harus tetap ingat bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sudahkah kita senantiasa mengutamakan Tuhan? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Sudahkah kita berikan sepenuh hati kita untuk Tuhan? Bukan hanya lewat mulut kita, tapi memang benar-benar ada dalam hati kita. Haleluya Yesus. Tuhan adalah permata hati kita. Hanya Yesus saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus adalah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Waktu dan tempat kami serahkan pada Tuhanmu, tercurah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kaulah permata hati. Kami bersyukur punya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Hosana bagiannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Syukur. Terima kasih Tuhan. Ibu Asih akan memimpin kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan untuk kami mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam mengenal Engkau Tuhan Yesus, dan kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk fokus untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, siapkan hati-hati kami ini ya Bapa. Biarlah kami senantiasa ya Tuhan mendengar dan melakukannya ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh ada dan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap
mengucap syukur ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berkati dengan hikmat-Mu ya Bapa. Tuhan, pakai ya Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan untuk ya Tuhan membekali kami ya Tuhan, untuk semakin setia, untuk semakin hanya berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dialah hati kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dari kasih Tuhan dan juga memimpin pujian dan pemain musik. Terima kasih untuk pujian dan perubahan. Shalom. Shalom semuanya. Sekali lagi saya tanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sehat? Kantongnya sehat? Amin. Ya, sehat semuanya gitu ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan juga selamat bergabung buat sidang jemaat yang mengikuti melalui streaming. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil satu tokoh yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan mungkin cerita ini tidak lazim gitu ya. Cerita ini sering kita dengar, tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada beberapa bagian penting ya, beberapa bagian penting yang bisa kita ambil dan terapkan di dalam kehidupan kita. Siapakah nama tokoh tersebut? Dia adalah seorang pengemis. Dia seorang pengemis, gitu ya Bapak Ibu. Dia seorang pengemis. Dia itu buta. Siapa? Bartimeus. Kita buka di dalam Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kita akan membaca bersama-sama, nanti saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil, dan seterusnya seperti itu ya, sampai ayatnya yang ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji nama Tuhan. Ini cerita yang sering kita dengar atau bahkan Bapak Ibu sering membaca, gitu ya. Kita melihat sosok Bartimeus. Siapakah Bartimeus itu? Gitu ya. Bartimeus adalah seorang pengemis, dia buta. Di sini disebutkan namanya Bartimeus, tapi sebenarnya Bartimeus itu berasal dari kata bar dan Timeus yang artinya adalah anak Timeus. Jadi namanya itu sebenarnya nggak tahu. Di sini disebutkan Bartimeus itu anaknya Timeus. Jadi dia seorang yang pengemis, buta, namanya juga nggak jelas seperti itu, gitu ya. Dan mungkin kita lihat di sini dia tinggalnya di pinggir jalan, gitu ya, di pinggir jalan. Dia terasing, dianiaya, gitu ya, dikucilkan, gitu ya, dan dianggap pada waktu itu berdosa, gitu ya, karena dikucilkan seperti itu.
dianggap tidak layak, dianggap siapa sih Bartimeus gitu ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang tidak diakui, tidak punya nama gitu ya, ditolak, direndahkan, dia akhirnya mengalami kemenangan di dalam Yesus. Bahkan di ayat yang terakhir kita melihat bagaimana Bartimeus akhirnya menjadi murid Kristus. Bartimeus akhirnya mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Gitu ya. Apa sih kuncinya? Apa sih rahasia dari seorang Bartimeus ini? Gitu ya Bapak Ibu. Kunci dari seorang Bartimeus, seseorang yang zero, akhirnya dia menjadi hero. Seseorang yang tidak ada apa-apanya, gitu ya. Akhirnya dia punya sesuatu yang lebih. Kenapa lebih? Karena dia menjadi murid Kristus. Apa yang dimiliki oleh si Bartimeus? Rahasia apa? Yang pertama, di ayatnya yang ke-46 dan 47, di situ dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, di pinggir jalan. 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kita melihat di sini Bartimeus itu tidak melewatkan kesempatan yang ada. Bartimeus tidak melewatkan kesempatan yang ada. Gitu ya. Setiap kita pasti punya harapan, ya Bapak Ibu ya. Kita punya keinginan. Entah itu keinginan di dalam rumah tangga, atau mungkin yang masih sekolah punya keinginan supaya pendidikannya lebih baik, atau yang bekerja supaya bekerja atau karirnya meningkat gitu ya, pangkatnya naik, seperti itu. Kita punya harapan masing-masing gitu ya. Kita punya keinginan masing-masing. Si Bartimeus ini dia juga punya harapan, Bapak Ibu. Harapannya pengen melihat ya. Harapannya dia satu, harapannya dia keinginannya cuma ingin melihat. Karena dia hanya mendengar dari banyak orang, matahari itu bersinar dengan indah. Oh, Yesus itu mengadakan banyak mujizat. Ini sekarang sedang siang, ini malam. Bartimeus yang seorang pengemis yang buta, dia itu tidak bisa lihat, dia tidak tahu gitu ya, apa yang diceritakan oleh orang-orang. Dia hanya mendengar. Nah, harapannya si Bartimeus itu dia hanya mau melihat. Dan ketika dia dengar bahwa Yesus orang Nazaret, Yesus yang dapat menyembuhkan orang buta, Yesus yang dapat menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa berjalan, itu mau datang ke Yeriko. Dia tidak melewatkan kesempatan itu, Bapak Ibu. Dia tidak terus berpikir, aku loh buta. Yesus loh datangnya dari mana? Tidak tahu. Gitu ya. Aku sudah hidup lama seperti ini. Bahkan dikatakan mungkin dia sejak kecil dia mengalami kebutaan seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam keadaan secara kemanusiaannya, dia berpikir bahwa ya udah wis, Yesus yang lewat, Yesus yang dapat menyembuhkan, itu ya sudah akan datang ke Yeriko. Tapi yang baiknya dalam kehidupan Bartimeus, dia tidak pernah melewatkan kesempatan yang ada. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk dia mendapatkan mujizat supaya hidup lebih baik. Kesempatan untuk dia mengalami pertemuan dengan Yesus. Kesempatan untuk dia mengalami mujizat dari Yesus. Dia tidak melewatkan itu. Sama halnya ketika kita ada di tempat ini, Bapak Ibu, kita tidak menjadi orang-orang yang melewatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Kita tidak melewatkan waktu ibadah kita hari ini bersama-sama dengan saudara seiman kita. Ada kesempatan. Siapa yang tahu bahwa di dalam kesempatan itu Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan mengerjakan pekerjaannya, Tuhan akan membuat yang bagi orang itu mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa yang tahu kalau di dalam kesempatan itu kehidupanmu akan berubah menjadi lebih baik? Siapa yang sangka bahwa di dalam kesempatan itu akan mendapat
yang saat ini sedang kita harapkan, sesuatu yang saat ini sedang kita inginkan. Kesempatan apa yang sering kita lewatkan dan kita mengalami kekecewaan di dalamnya? Wah, kok yo ora, aku kok yo ora teko yo. Atau mungkin kita melewatkan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita dan akhirnya kita mengalami kekecewaan. Nah, pagi hari ini kita melihat dari kehidupan Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang tidak pernah melewatkan kesempatan itu. Kesempatan apapun di dalam kehidupan. Ketika engkau punya kesempatan untuk bersaksi, gitu ya. Ketika engkau punya kesempatan untuk melayani Tuhan di depan, atau ketika kita punya kesempatan untuk kita menceritakan Tuhan kepada klien kita, kepada customer kita, siapa sangka nanti dia akan mendengar Tuhan? Siapa sangka hatinya terbuka ketika mendengarkan kesaksian kita? Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi ketika kesempatan yang baik itu datang, jangan pernah melewatkan. Apalagi kesempatan itu adalah sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Bartimeus seorang yang tidak pernah melewatkan kesempatan yang baik. Yang kedua, yang menjadi rahasia seorang Bartimeus. Bartimeus punya iman yang besar. Bartimeus punya iman yang besar. Di ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Iman yang besar, iman yang dimiliki oleh Bartimeus menjadikan dia orang yang punya sikap pantang menyerah. Coba kita ke keadaan pada waktu itu ya Bapak Ibu ya. Saya yakin bahwa pada saat itu banyak orang yang datang, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Karena apa? Yesus yang dapat menyatakan mukjizat itu datang ke situ, ya. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa membayangkan ibadah yang ribuan seperti itu, gitu ya. Ibadah yang didatangi oleh jemaat yang ribuan seperti itu pasti sangat ramai seperti itu, gitu ya. Sangat bising. Mau melihat ke depan aja susah, gitu ya. Mungkin mau ke depannya harus desek-desekan karena apa? Karena banyak orang. Nah, si Bartimeus ini buta Bapak Ibu. Wong buta suruh ada di tengah-tengah keramaian seperti itu, apakah dia terjatuh? Kita bayangkan saja. Apakah dia akan jalan lurus saja? Gitu ya. Apakah dia akan enak saja menghadapi keadaan seperti itu? Enggak. Kita aja kalau ada di tempat ramai, gitu ya, desuk-desukan, sumpek kadang kita wis males gitu ya Bapak Ibu ya. Wis gerah rasanya. Gitu ya. Wis sumuk seperti itu. Saya pernah tahun 2008 dapat anugerah ikut acaranya Suset Hating pada waktu itu di GBK ya. Jadi banyak dari penjuru dunia ya yang datang ke situ berkumpul untuk mendengarkan Suset Hating seperti itu ya. Nah, saya datang bersama dengan satu hamba Tuhan yang baru saya kenal pada waktu itu ya. Dan ketika melewati tempat itu tidak disangka terpisah Bapak Ibu. Terpisah gitu ya, karena bapaknya jalannya cepat. Saya berusaha mencapai, ternyata kemana ini? Kemana? Saya berusaha mencari di mana nih, banyak orang, gak ada satupun yang dikenal seperti itu ya. Di kota orang lagi, waduh nantinya aku hilang biaya. Saya pikir seperti itu. Tapi waktu itu saya berpikir mana ini? Akhirnya bapak itu baik hati, dia kembali lagi sesuai dengan jalan yang tadi dia lewati gitu. Akhirnya dia dapatkan kembali saya. Nah, saya yang nggak buta gitu ya, melihat keadaan seperti itu wis bingung gitu ya, rame gitu ya, wis pusing, wis lihat rame nggak ngerti, sudah takut gitu ya.
Nah, si Bartimeus ini Bapak Ibu, imannya yang besar membuat dia menjadi orang yang pantang menyerah. Ketika dia katakan berteriak-teriak, Bapak Ibu lihat orang-orang apa? Menegurnya. Diam. Karena mereka menganggap, bukan siapa-siapa. Terus menang nggak akan, Yesus itu nggak akan datang sama kamu, Tapi ketika dia mengalami hal itu, dia berteriak lagi. Di dalam ayat ini kata berseru di ayat 48. Namun semakin keras ia berseru. Saya lihat dalam bentuk Yunaninya itu imperatif. Imperatif itu akhirnya diulang-ulang. Jadi ketika dia ditegur, dia kembali berteriak. Ditegur lagi, kembali berteriak. Ditegur lagi, kembali berteriak. Dia pantang menyerah. Gitu ya. Dia itu pengen dapat yang lebih baik, hidup yang lebih baik. Tapi orang-orang di sekelilingnya nggak mendukungnya. Pernah kita mengalami hal itu? Kita ingin melakukan hal yang terbaik, tapi kadang nggak dapat support. Nggak dapat support dari keluarga kita mungkin, gitu ya. Atau orang-orang terkasih kita nggak disupport. Tapi si Bartimeus dia pantang menyerah. Mau orang-orang nggak support aku, gitu ya. Mau orang-orang nggak menginginkan aku untuk berteriak dan meminta Yesus menolong, aku tidak akan pernah menyerah. Dan dia berteriak-teriak. Bayangin, teriaknya nggak pakai toa ya Bapak Ibu. Kalau pakai toa gampang, Yesus, Yesus. Dia teriaknya Yesus, bayangin aja, Yesus, Yesus. Sambil keadaannya seperti itu. Yesus, tolong aku, Yesus. Dalam keadaannya seperti itu. Tapi dia bersikeras, dia pantang menyerah. Kenapa dia punya sikap pantang menyerah? Imannya yang memampukan dia. Punya ketekunan, daya juang untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam Yesus. Rintangan apa yang saat ini mungkin menghalangi kita untuk kita menginginkan hidup yang lebih baik di dalam Yesus? Atau mungkin kita terbelit perekonomian yang susah, gitu ya? Atau kita terhalangi oleh kesehatan kita, gitu ya, atau kita terhalangi oleh hal-hal yang lain, keluarga kita. Ingat, iman yang besar membuat kita tidak menyerah untuk datang kepada Tuhan, untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Iman Bartimeus itu yang membuat dia bisa sembuh. Iman yang besar yang membuat dia bisa sembuh. Kita sakit, tapi kita minta banyak orang berdoa. Kita tidak latih iman kita untuk kita menerima mujizat Tuhan. Percuma orang-orang berdoa buat kita. Iman kita sendiri yang bisa menyembuhkan. Iman kita sendiri yang bisa membuat kehidupan kita lebih baik. Iman kita yang membuat kita terangkat dari lembah kekelaman yang saat ini sedang kita hadapi. Orang lain dipakai Tuhan untuk mendukung, tetapi selebihnya, mana imanmu di dalam Tuhan? Iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Si Bartimeus, dia punya iman, membuat yang buta menjadi melihat. Sekian banyak orang yang didatangi Yesus, yang dipilih Yesus adalah salah satunya Bartimeus, orang yang ditolak. Kita punya kesempurnaan di dalam tubuh kita. Ya, kita punya kesempurnaan di dalam tubuh kita, di dalam fisik kita. Tapi apakah iman kita sama seperti Bartimeus? Ketika saya merenungkan ini, itu juga menjadi pelajaran buat saya. Iman. Mari kita buat iman kita bukan menjadi iman yang pasif, tetapi iman yang bertindak. Iman yang bertindak, iman yang berani katakan, iya, walaupun aku belum melihat. Dulu waktu kecil, panggilan saya Thomas. Mama saya panggil saya Thomas. Kenapa Thomas? Ade itu si Thomas. Karena apa? Saya itu gak percaya. Lihat sih, baru aku percaya. Jadi kalau mereka cerita, adik kakak, oh iya, benar-benar. Ah, masa sih? Tak cek sih. Wah, nek cerita mbak anak ini dia nih si Thomas, gak percaya. Ya,
ya, sama sesuatu yang bisa ditangkap dengan pikiran aja nggak percayaan, apalagi mau terima kuasa Yesus yang tidak dapat diterima dengan pikiran kita. Dari situ saya berasa, oh iya ya, gitu. Belajar Bapak Ibu, kita percaya terhadap sesuatu yang belum kita tahu, percaya tanpa melihat, itu dibutuhkan iman yang luar biasa. Bartimeus punya sikap itu. Dia berseru-seru. Orang-orang bilang Yesus anak Nazaret. Tetapi ketika Bartimeus berteriak, dia bukan berteriak anak Nazaret, bukan. Tapi dia berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Dia punya pemahaman yang lebih daripada orang-orang di sekelilingnya yang bilang, hei, Yesus orang Nazaret lewat. Si Bartimeus, dia percaya Yesus itu adalah Yesus yang berkuasa, anak Daud, bukan hanya sekedar anak Nazaret, tetapi anak Daud yang dia mati dan bangkit. Dia punya kuasa yang besar. Dan itu yang membuat dia pergi datang kepada Tuhan. Coba lihat di ayatnya yang ke-50 Bapak Ibu. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia tanggalkan jubahnya. Saya periksa, jubah di sini itu berbicara tentang alas tidurnya dan juga biasanya menjadi tempat untuk orang-orang naruh makanan, naruh sedekah di situ. Jadi pakai jubah itu. Nah, jadi dia duduk, jubahnya itu diduduki gitu ya. Ketika dia berdiri, dia tanggalkan jubahnya. Weh, nyeripetin kok aku datang kepada Tuhan. Weh, nanti memberatkan aku, menyusahkan aku untuk datang kepada Tuhan. Lalu dia segera tanggalkan jubahnya, sesuatu yang berharga buat pengemis pada waktu itu. Satu-satunya yang berharga buat pengemis itu jubahnya, yaitu alas tidurnya dan juga untuk tempat orang-orang memasukkan uang lah atau makanan. Itu adalah jubah itu. Dia tanggalkan sesuatu yang berharga untuk bertemu dengan Yesus, karena dia tahu yang di depan itu jauh lebih berharga daripada apa yang aku duduki saat ini. Imannya yang besar membuat dia yakin bahwa segala sesuatu itu tidak ada artinya. Hanya Yesus yang menjadi satu-satu yang penting di dalam kehidupannya, yang berharga di dalam kehidupan. Dia tanggalkan jubahnya, dia pergi kepada Yesus. Dan yang ketiga di sini, apa rahasia Bartimeus? Ketika Bartimeus tidak melewatkan kesempatan yang ada, Bartimeus pantang menyerah, gitu ya. Bartimeus itu punya iman yang besar. Bartimeus kita lihat di ayat ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Yesus katakan, pergilah, kamu sembuh, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Nah, ketika dia sembuh, satu sikap yang dimiliki oleh Bartimeus adalah dia bersyukur dan berterima kasih atas apa yang sudah dikerjakan Tuhan. Dia tidak lupa berterima kasih. Kita lihat berterima kasihnya si Bartimeus itu nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Yesus itu kan suruh pergi loh. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Pergi. Tapi si Bartimeusnya nggak pergi. Dia malah apa? Setelah dia sembuh, dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yesus itu membiarkan, nggak mengharuskan, yuk ikut aku, enggak. Tapi justru ketika dia sudah disembuhkan, Bartimeus itu mengucap syukur dengan dia mau bersungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Ingat 10 orang kusta, berapa orang yang balik untuk bersyukur Bapak Ibu? 1.
betapa susahnya untuk bersyukur ketika kita mendapati wah keadaanku sudah jauh lebih baik. Ada satu cerita ya, ada seorang yang dibawa ke surga. Ini cerita ya Bapak Ibu ya, ilustrasi. Ada seorang yang dibawa ke surga. Ketika dia dibawa ke surga, dia dibawa ke ruangan yang besar. Di ruangan yang besar itu dia lihat malaikat sibuk. Malaikatnya sibuk. Ada yang pegang HP, gitu ya, ada yang catat-catat, gitu ya. Lalu dia tanya kepada tour guide-nya ini, gitu ya. Ini malaikat ini sibuk ngapain, gitu ya. Malaikat ini sibuk ngapain? Malaikat itu mereka sibuk lagi menampung doa-doa permohonan dari orang-orang di bumi. Mungkin ada yang pernah tahu yang sering. Mereka itu lagi menampung doa-doa permohonannya orang-orang yang ada di bumi. Oh, sudah, ayo diajak lagi ke ruangan yang lebih kecil. Di ruangan yang lebih kecil itu ada malaikat-malaikat yang mereka banyak yang santai-santai, gitu ya. Banyak santai-santai seperti itu, pokoknya santai. Nah ini ruangan apa? Kok malaikatnya kok santai-santai? Itu ruangan di mana para malaikat itu menuliskan orang-orang yang mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Bisa tangkap ceritanya Bapak Ibu? Ya. Jadi lebih banyak orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tetapi ketika Tuhan sudah menolong, mereka lupa untuk mengucap syukur. Mereka lupa untuk berterima kasih. Sampai itu malaikatnya itu bisa enak-enakan gitu ya, gak ada kerjaan gitu ya, karena didapati sedikit yang mengucap syukur. Itu realita Bapak. Tapi saya percaya bahwa setiap jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Orang-orang yang tahu berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Berterima kasih bukan hanya sekedar kita katakan terima kasih, bukan hanya sekedar kita membuat ibadah ucapan syukur, tetapi di sini kita mau belajar dari Bartimeus. Kita mau sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus. Sampai akhir hayatnya siapa namanya Bartimeus ini, gitu ya, dia mengikuti Yesus. Sampai akhirnya dia dianiaya pada waktu itu karena dia mengikuti Yesus. Kita mau sampai akhir kehidupan kita, kalau kita sudah ditolong Tuhan, kita mau belajar menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Mungkin nanti di kesempatan lain kita mau belajar tentang pemuritan atau bagaimana kita menjadi murid-murid Kristus. Bukan hanya sekedar kita duduk di tempat ini, tetapi murid Kristus adalah ketika kehidupan kita boleh sama seperti pemimpin. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Kita mau bahwa dalam keadaan yang gak menentu saat ini, gitu ya, dalam keadaan yang tidak menentu saat ini, kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan melewatkan waktu yang ada. Jangan menyanyiakan kehidupan kita untuk mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita pernah melakukan kesalahan, tapi ketika kesempatan untuk kita datang dan bertobat, kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa pengampunannya dalam kehidupan kita. Dan iman yang besar menjadikan kita orang-orang yang pantang menyerah. Jiwa juangnya tinggi seperti itu. Apalagi ini anak-anak kaum muda, ya. Jangan jadi anak yang sedikit-sedikit mungkin nangis, gitu ya. Ada diapakan temannya sedikit, wah nangis. Nek anak-anak ngomong kandang, wah. Tapi harus jadi anak-anak yang kuat, ya. Anak-anak yang pantang menyerah, gitu ya. Anak-anak yang berani, seperti itu. Dan di sini kita melihat bahwa mengucap syukur bukan hanya melalui lidah bibir kita, bukan hanya melalui doa-doa kita, tetapi juga bagaimana kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Bartimeus melakukan itu, dan Bartimeus seorang yang bukan apa-apa, dia menjadi orang kesayangannya Yesus. Apa yang kita harapkan di dalam dunia ini? Apakah harta kita yang pada waktu mati tidak dibawa? Apakah mungkin kedudukan kita? Iman yang kita bawa, iman percaya kita yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal.
Dunia bersifat sementara, tapi Tuhan sediakan tempat yang kekal. Biarlah kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang tahu apa yang menjadi keinginan dari pemimpinnya. Bapak Ibu murid, saya juga murid. Kenapa kita katakan murid? Karena sepanjang kehidupan kita terus belajar tentang Yesus. Bukan saya pernah belajar tentang ilmu khotbah di dalam sekolah kitab, lalu kehidupan saya berbeda dari yang lain. Tidak. Saya pun juga diajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya pun belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengar, mari kita sama-sama mau belajar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sampai akhir kehidupan kita mau tetap setia kepada Tuhan dan mahkota kekal Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Yesus. Apa yang ada saat ini dalam kehidupan kita, semua hanya titipan, semua hanya bersifat sementara. Tetapi Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Bartimeus mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Yesus, dan imannya lah yang menyelamatkannya dan menyembuhkannya. Sampai akhirnya ketika dia mengalami mujizat demi mujizat, dia dedikasikan kehidupannya untuk sepenuhnya menjadi murid-murid Tuhan, menjadi murid Kristus yang sejati. Sampai di manakah saat ini level kita, Bapak Ibu? Apakah kita hanya orang-orang yang rajin untuk mengucapkan doa permohonan kepada Tuhan, dan ketika doa itu Tuhan jawab, kita menjadi orang-orang yang lupa untuk bersyukur dan berterima kasih bahwa semuanya karena Tuhan? Atau apakah kita menjadi orang-orang yang sudah tahu mengucap syukur, tapi kita belum sepenuhnya menjadi murid Kristus? Atau apakah kita sudah belajar menjadi murid-murid Kristus yang sepenuhnya? Hari ini kita mau melihat kembali dalam kehidupan kita. Bukan hanya saya, tapi juga setiap pribadi. Kita tidak melihat kehidupan orang lain, tetapi melihat setiap keberadaan kita, melihat setiap kehidupan kita. Apakah aku sudah jauh lebih baik dari engkau? Apakah aku sudah jauh lebih baik dari mereka? Apakah aku sudah jauh lebih berkenan daripada engkau? Manusia melihat, tetapi Tuhan yang menilai setiap kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan seperti wanita mengurapi. Kita akan menyembah Tuhan. Yesus. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian
Apa yang sudah pernah ditolong oleh Tuhan, naikkan syukur. Yes. Sudah banyak pekerjaan Tuhan kerjakan atas kehidupan kita, atas kehidupan saudara, atas kehidupan saya. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Bukan hanya ucapan syukur, tetapi kita mau menjadi orang yang setia, loyal kepada Tuhan sampai kehidupan kita Tuhan panggil. Tuhan merindukan orang-orang yang setia, orang-orang yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dunia tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Dunia tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Ketika kita saat ini merasa bahwa dunia menarikmu keluar jauh dari Yesus, ingat bahwa Tuhan rindukan orang-orang yang setia. Orang-orang setialah yang dapat menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik, yang dapat menerima mahkota kekal yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Kalau kita saat ini mengalami sakit, kita mau belajar dari kehidupan Bartimeus. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan yang baik. Dia punya iman yang besar. Dia menjadi orang yang pantang menyerah. Dan dia tidak lupa berterima kasih. Bahkan dia siap meninggalkan semuanya. Dan dia datang untuk menjadi murid Kristus. Segala sesuatu yang menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan, dia jauhkan di dalam kehidupan. Kita percaya bahwa Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya bukan hanya kepada Bartimeus, kepada setiap kita yang sakit pada pagi hari ini, kepada setiap kita mungkin yang mengalami beban berat, kepada setiap kita yang mengalami hal-hal yang saat ini kita bingung apa yang harus aku lakukan Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan sama yang Bartimeus, Tuhan ingin kita setia. Tuhan ingin kita setia sampai akhir hidup. Tuhan ingin kita setia sampai akhir hidup. Jangan sampai ada sesuatu yang lebih penting yang membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Engkau hidup sampai hari ini, ingat bahwa semua karena harus kasih karunia Tuhan. Saya yakini juga bahwa saya hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Yes. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesudahan hatiku. Ku yakin semua
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih saudara dikasih oleh Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan itu merema dalam hidup kita. Kita hidupi kebenaran firman Tuhan apa yang menjadi sikap Bartimius. Satu hal, satu kalimat mengatakan, kuatkanlah hatimu dan berdirilah. Kuatkanlah hatimu dan berdirilah. Hari-hari ini kita sedang ada dalam situasi kondisi yang terus bergejolak dan merajalela di mana-mana. Karena tentang COVID-19 ini, varian COVID dan lain sebagainya. Situasi ekonomi juga yang tidak menentu, situasi kesehatan manusia juga yang tidak menentu. Tapi kita percaya hari-hari ini mari kita terus memohon belas kasihan Tuhan.
Hanya satu hal, sikap kita, mari kita miliki sikap untuk selalu memohon belas kasihan Allah. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Allah. Jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan pengalamanmu, jangan andalkan pendidikanmu, tetapi kita memiliki sikap membuka hati kita, membuka roh kita di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Sebenarnya kita ini buta, tidak mengerti apa-apa. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan. Siap orang yang yakin bahwa hidup mereka ada dalam kemurahan tangan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Dalam setiap pujian mengikut Yesus itu adalah sebuah kesukaan di dalam hati kita, agar kita menjadi hamba yang berkenan kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Allah. Keluarkan suaramu untuk berterima kasih kepada Allah pagi hari ini. Keluarkan suaramu untuk kita berterima kasih. Biarlah suaramu itu membangkitkan imanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas negara kami Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas dunia saat ini. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas pekerjaan Tuhan di mana-mana. Kami mohon belas kasihan turun atas kehidupan orang-orang yang percaya. Kami mohon belas kasihan-Mu turun Tuhan atas orang-orang yang berharap menaruh percaya dan mengasihi Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan mendengar. Tuhan tidak pernah menutup telinga, tetapi Tuhan mendengar saat ini. Kami berseru kepadamu ya Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah kami Tuhan. Kami butuh uluran tangan kuasa-Mu hari-hari ini Tuhan. Menjamah, memulihkan, menyembuhkan, membukakan setiap jalan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi dunia saat ini, agar supaya generasi-generasi yang ada dalam dunia ini, mereka boleh melihat Tuhan. Mereka tidak buta mata mereka, tetapi mereka boleh tercelik mata mereka dalam nama Yesus. Mereka boleh melihat belas kasihan Allah tercurah atas negara kami. Kami boleh melihat belas kasihan Allah tercurah atas dunia ini, atas pekerjaan Tuhan, atas hamba-hamba Tuhan, atas pekerjaan-pekerjaan misi yang sedang berlangsung hari-hari ini, atas juga pemberitaan firman Allah, baik melalui media sosial, baik melalui media elektronik, surat kabar, televisi. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar belas kasihan Allah boleh tercurah, lawatan Allah boleh tercurah atas Indonesia, sehingga gelombang pertobatan, gelombang mujizat terjadi di Indonesia, sama di negara Pakistan, di Thailand, di Cina. Tuhan, Kau sedang melawat mereka di Arab Saudi. Tuhan melawat mereka. Kami boleh melihat itu Tuhan, bagaimana campur tangan Allah bekerja. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu di Indonesia, negeri kami yang kami cintai ini Tuhan. Dari megapolitan sampai kepada pedalaman, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas negara kami Indonesia. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami tahu pada saat belas kasihan-Mu turun, maka bangsa negara kami akan tercelik mata mereka, dan mereka akan melihat Yesus nampak di dalam setiap kehidupan mereka. Yesus yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka ya Bapa, dan mereka melihat gelombang pertobatan terjadi di Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Saatnya hari-hari ini mereka bersatu di dalam doa, satu dalam tubuh Kristus. Mereka satu untuk mereka boleh mencari Tuhan, sehingga gereja Tuhan yang hidup, yang kudus, yang am,
gereja yang mengakui kepala gereja, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan terus dalam memelihara kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Kuatkan hati mereka, agar mereka tetap berdiri dalam iman. Sekalipun mereka menghadapi banyak badai kehidupan, mereka tetap imannya kuat dan hati mereka tetap kuat. Mereka tetap berdiri tegak, dan karena Allah menjadi perisai dalam kehidupan mereka. Setelah mereka, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa dalam kekuatan, kesehatan terus mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Lalu berkat-berkat Tuhan akan mengiringi setiap langkah hidup orang-orang yang percaya kemanapun mereka pergi. Anak-anak mereka senantiasa Tuhan memelihara, menjaga, yang jauh maupun yang dekat. Tangan Tuhan menyertai mereka, terus memeluk hidup mereka. Oleh karena belas kasihan Tuhan turun atas hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat surga dicurahkan atas kehidupan mereka, sehingga sukacita dan sorak-sorai di dalam Tuhan melanda di seluruh muka bumi ini. Diberkatilah saudara, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Wajah Tuhan senantiasa bersinar atasmu. Dimanapun saudara berada, tangan Tuhan menaungimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat anugerah di dalam nama Allah Bapa kita di surga, kemurahan dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dalam kuat kuasa Roh Kudus, terus ada bersama-sama dengan saudara sekalian, menyertai saudara dari mulai sekarang sampai kesudahan Allah. Setiap orang yang diberkati percaya bersama-sama mengatakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk sebelum kita terpisah satu dengan yang lain.